Sukseskan pemilihan ketua OSIS. Jangan golput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara kita Bincang Luang. Bincang-bincang di waktu yang luang. Tentunya bersama saya, Om Dokling. Oke, hari ini saya ditemenin kembali nih bareng Kak Ar yang cantik jelitan nih Kak Ar. Ya, selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan saya Kak Ar dan Om Dokling tentunya. Sudah lama ya kita nggak jumpa ya Om Dokling ya. Iya, apa kabar ya Om? Alhamdulillah sehat. Kak Ar gimana? Alhamdulillah semakin sehat. Oh, tampaknya sibuk terus nih. Aduh. Masih sendiri aja kemarin. Oke, Kak Ar. Oke, mungkin kita hari ini nih bakal tema hari ini apa nih Om Dokling? ini kita akan bakal seputar tentang kampanye online pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bungaraya periode 2021-2022. Pokoknya di sini bakal dapet nih pengetahuan tentang bagaimana nih kiat-kiat kita mau jadi ketua OSIS, terus ya gimana strategi kita ke depannya jadi ketua OSIS yang baik tentunya Kak Ar. Iya, dan tentunya bagaimana nanti teman-teman memilih siapakah ketua the next ketua OSIS SMA Negeri 1 Bungaraya yang tentunya yang baik, yang kedepannya akan menjadikan sekolah kita lebih baik ya Om Dokling ya. Yang membawa tentunya kan nih perwakilan daripada kawan-kawan siswa kita yang akan memimpin di organisasi sekolah kita ini. Apalagi selama 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan. Oke baik Kak Ar, mungkin kita akan sedikit dengarkan sambutan dulu daripada Ibu Pembina OSIS kita kepada Ibu Novarianti, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana saya masih diberikan kesempatan ya pada siang ini untuk bertatap muka secara online ya, dalam rangka ingin memberikan beberapa kata ya kepada anak-anak ibu semua yang kemarin telah mengikuti penyeleksian bakal calon ketua OSIS. Salawat beriring salam tak bosan-bosannya saya ucapkan kepada junjungan alam kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk anak-anak ibu semua dan bagi para pendengar yang ada di rumah, di sini saya sebagai pembina OSIS SMA Negeri 1 Bungaraya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua bakal calon ketua OSIS yang telah mencalonkan diri beberapa hari yang lalu, telah mencalonkan diri sebagai ketua OSIS untuk periode 2021-2022. Di sini saya mengharapkan bagi anak-anak yang telah gagal ikut penyeleksian bakal calon ketua OSIS kemarin, saya harapkan jangan berkecil hati, karena ini hanya sebagai pembelajaran buat kalian agar kalian bisa memantapkan diri juga dan mempersiapkan diri kalian ke depannya, sehingga bisa lebih baik lagi dan lebih belajar lagi bagaimana cara menjadi ketua OSIS yang baik. Nah, selanjutnya saya mengharapkan bagi anak-anak ibu yang lolos dalam penyeleksian calon ketua OSIS 2021-2022, saya ucapkan selamat. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan lagi, bahwasanya nanti ketika pemilihan ketua OSIS-nya dan siapapun pemenangnya, itulah yang terbaik. Bukan berarti anak-anak yang tidak terpilih bukanlah tidak terbaik. Nah, jadi yang tidak terpilih, Ibu harapkan sama-sama kita bekerja sama ya, untuk menjadikan sekolah kita ini
bisa menjadi lebih baik lagi ya, dan mewujudkan semua apa yang telah dicita-citakan oleh kita semua agar SMA Negeri 1 Bungaraya bisa lebih maju dan bisa terekspos secara baik lagi dan secara positif lagi. Nah, saya rasa itu aja dari saya. Pesan saya sekali lagi untuk anak-anak ibu semua ya, nanti ayo kita beramai-ramai menyukseskan kegiatan pemilihan ketua OSIS ya, yang nanti akan kita laksanakan hari Kamis. Nah, hari Kamis insya Allah minggu depan ya. Nah, ayo kita sukseskan. Itu saja dari saya sebagai pembina OSIS. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nova, kita ucapkan sebagai pembina OSIS. Semoga kita kedepannya juga sesuai dengan harapan OSIS. Beliau. Iya. Itu bukan hanya harapan beliau, tapi harapan kita semuanya. Warga SMA ya, Pak. Warga SMA. Oke, Nukling, kita mungkin bisa sapa dulu nih narasumber kita hari ini. Ini adalah orang-orang pilihan dari seleksi. Iya, dari seleksi. Seleksi tadi berapa ya? 15 ya? 15 bakal calon menjadi 5 calon ketua OSIS. Ini orang-orang yang sudah terpilih, hebat banget. Pasti hebat ya. Dari 400 siswa kalian yang terpilih ya. Terpilih. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik semuanya. Udah pada makan siang? Sudah. Namanya tegang ya. Santai aja di sini kan, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Tentunya nanti kita ya sambil promosikan diri lah untuk menarik para pemilih nanti. Iya, betul. Oke, mungkin biar kita lebih kenal, lebih dekat, lebih akrab, mungkin mungkin kita langsung nanti untuk perkenalan diri ya. Perkenalan diri, tapi tak enak rasanya kalau kita tidak melihat wajahnya langsung ya, Nukling. Penasaran untuk kawan-kawan yang sudah nonton gimana gitu live ya. ini kan? Iya, betul. Siapa sih di balik masker ini gitu ya? Yang sebelah mana? Iya, betul. Boleh dibuka Oke, maskernya. kita sudah sehat semua di sini insya Allah ya. Iya. Silakan dibuka maskernya. Wah, ternyata cantik dan tampan semuanya. Nukling, Masya Allah ya. Dibuka aja, kita biar enak, biar nampak cantiknya, gantengnya, rapih semuanya gitu ya. Oke, buat kawan-kawan yang sedang nonton live langsung, ini kita sudah ada 5 kandidat ketua OSIS. Tentunya mereka nanti bakal memaparkan bagaimana tentang dirinya, bagaimana visi misinya. Pokoknya di sini bagaimana dari mereka ini menarik daripada kawan-kawan untuk memilihnya nih. Mungkin kita akan perkenalan dulu biar lebih dekat nih. Dimulai dari siapa ini? Nurirma. Boleh Nurirma perkenalkan diri biar kawan-kawan tahu nih siapa sih Nurirma nih. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nurirma Yuliani Mawaddah. Iya. Saya dari kelas 10 IPA 2. Cukup? Cukup. Oke, singkat ya. Sekali. Ya, nanti kalau ada yang mau lebih kenal sama Nurirma, tanyakan saja ya di live Instagram kita. Oke, selanjutnya silakan di samping Nurirma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Devina. Saya tinggal di RK 2 Bungaraya dan saya saat ini duduk di kelas 10 IPA 1. Kemudian saya lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 15 Oktober 2005. Saya dari 2 bersaudara dan saya anak terakhir. Wah, ternyata sebentar lagi Devina akan ulang tahun ya. 15 Oktober. Itu kalau nggak salah hari Jumat ya Devina ya. Oh iya, mudah-mudahan membawa berkah ya dengan bertambahnya umur. Ya, silakan di sampingnya Devina yang paling tampan kayaknya. Satu-satunya. Iya, satu-satunya yang paling tampan, silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Ivan Kiki Kurniawan. Saya dari kelas 11 IPA 1. Saya tinggal di Tuah Indrapura, Dusun 1 Sukajadi. Saya lahir di Siak Sri Indrapura tanggal 21 Maret 2005. Oke, selanjutnya di samping Ivan. Perkenalkan, nama saya Paria Seraya. Saat ini saya duduk di kelas 11 IPA. Saya tinggal di Dayang Suri. Saya lahir di Siak 15 Mei 2005. Sekian. Oke, Bex. Yang terakhir nih siapa nih? Halo, perkenalkan nama saya Celia Ripa Nabila.
Saya tinggal di RK1 Bungaraya, asal sekolah saya dari SMP Islamic Center. Saya lahir di Pekanbaru 16 September 2005. 16 September. Lulus sebulan baru ya. Ini udah perkenalan, mungkin kawan-kawan yang penasaran tadi siapa sih, terus tinggalnya di mana, kelas berapa, mungkin kan kawan-kawan yang menonton di rumah nih Kak Ar, mungkin udah perkenalan, udah saling kenal mungkin nih Kak. Mungkin lebih dalam kan ada yang mulai Kak Ar tadi. Ya, kita nggak susah ya di sini. Kayak rekan-rekan semuanya kan. Di luar sana tuh banyak teman-teman kalian yang ngapain sih ikut OSIS, mending main gitu ya kan, main sama kawan, kerja capek-capek gitu ya. Yang namanya OSIS ya tidak dibayar ya, tidak dibayar, sukarela semuanya. Terus apa sih motivasi kalian untuk ikut OSIS gitu? Motivasi kalian apa sih yang buat kalian pingin, aku tuh pingin ikut OSIS gitu? Kayak silahkan mungkin dari tengah lah, udah berharap dari ujung ya, silakan. Oke, pertama motivasi saya yang terutama dan paling utama, saya ingin menambah wawasan saya tentang berorganisasi, bagaimana cara berorganisasi, dan ini saya mencalonkan sebagai ketua, jadi saya ingin mengetahui bagaimana sih cara memimpin dalam suatu organisasi itu sendiri, begitu. Motivasinya sih itu aja sih Bu. Oh gitu ya, ingin bagaimana memimpin sebuah organisasi gitu ya Pak ya. Mungkin kita juga ada sponsor nih dari @Yumi, @Dapur Yumi, dan Dapur Hilya itu di @Rina_Srimulyani_16. Oke Kak Ar, kita bakal lanjut lagi tadi tentang motivasi menjadi mau jadi ketua OSIS kan tadi udah dijawab sama adik kita Irfan. Oke, mungkin kita lanjut aja langsung dari sini nih, lagi dari Parias. Oke, iya. Motivasi saya menjadi ketua OSIS itu yang pertama jelas karena saya dikasih kesempatan ya. Kemudian saya ingin menjadi ketua OSIS itu kenapa? Karena ketua OSIS itu tidak semua orang bisa menempati jabatan itu gitu. Kalau misalnya anggota saya rasa sudah sering gitu. Seperti itu. Oke, sudah. Cukup. Terima kasih Parias. Mungkin selanjutnya bisa langsung si Celia. Motivasi saya ingin mengikuti ketua OSIS ini adalah ingin belajar, ingin mencari pengalaman, belajar berorganisasi, bekerja sama, melatih public speaking saya, dan meningkatkan kepercayaan diri saya. Oke. Cukup Celia? Celia gitu ya? Celia. Oke. Lanjut ke mendokling ke siapa nih? Ke Ananda Devina. Untuk motivasi saya meningkatkan kemampuan komunikasi serta melatih diri untuk bertanggung jawab dan juga menjadikan diri menjadi lebih baik. Oke. Menjadikan diri lebih baik ya Amanda ya. Oke, lanjut Oke, yang terakhir dari Nur Ilma. Motivasi saya ingin menjadi ketua OSIS adalah semata-mata ingin memaksimalkan waktu sekolah belajar saya di SMA. Selain belajar di kelas, saya pribadi memiliki tujuan untuk mengasah jiwa kepemimpinan saya, yang nantinya akan berguna untuk diri saya maupun diri orang lain. Oh, ini cukup mantap sekali kan pokoknya. Mantap semua kalau ikut di OSIS tuh pokoknya luar biasa, hebat banget. Luar biasa. Pokoknya, intinya kita ingin diri kita lebih gitu ya dari yang lain gitu ya. Kita juga nanti bakal diberi amanah juga tentunya. Terus kita tanggung jawab besar. Tanggung jawab besar di situ ada. Terus di OSIS tuh ya keren deh ke OSIS nih. Keren karena organisasi nomor 1 di sekolah ya ya. Paling dikenal artisnya gitu ya. Pokoknya buat jadi kita OSIS. Oke Kak Ar nih, tadi udah ditanya motivasinya. Sekarang kita tanya motivasinya nih, gimana nih termotivasinya? Untuk kawan-kawan udah tadi kita nanya motivasi. Sekarang mereka jawab kenapa mau dan apa motivasinya gitu. Oke. Ini selanjutnya kita nanya apa nih? Tentang pengalaman organisasi sebelumnya udah pernah jadi apa sih dari SD, SMP udah pernah ikut organisasi apa nih? Iya. Ungkapkan aja sebanyak-banyaknya ya. Pasti semakin banyak orang semakin bagus nilai kalian gitu kan. Oh ternyata ini cuma 2 ikutnya. Oh ini cuma belum ada nih gitu. Jadi ungkapkan saja sebanyak-banyaknya ya. Dari TK juga boleh ya. Ya atau kan dari kecil gitu ya, dari apa ya? Kalau sebelum TK apa sih udah bisa tahu gitu ya. Mana tahu gitu kan udah ada ikut gitu
gitu ya. Mungkin dari Paul sudah ada, mungkin kita boleh dari Celia dulu nih. Udah pernah ikut organisasi apa aja nih? Kalau untuk organisasi OSIS mungkin saya belum berpengalaman di SMP ya, karena saya belum ada minat ke OSIS. Baru kali ini saya mau belajar untuk ikut organisasi OSIS. Tapi kalau untuk organisasi pramuka dan paskibra saya udah ada pengalaman di situ. Oh, sudah pernah. Udah memegang jabatan pramuka Garuda. Pramuka Garuda. Hebat sekali. Ya. Atau ada juga yang pramuka Garuda di sini? Ada. Atau jangan-jangan semuanya pramuka Garuda? Iya. Keren ya semuanya, ternyata calon-calon ketua OSIS kita sudah pramuka Garuda semuanya ya. Oke, lanjut ke siapa Om Dokling? Oke, buat Pak Rias, udah pernah ikut apa aja? Kalau OSIS SMP sudah ya. SMA saya sebenarnya sekarang masih menjabat jadi sekretaris OSIS. Kalau untuk di desa saya ikut Karang Taruna. Kalau SD sih lebih ke pramuka kayaknya. Pramuka ya. Moto paut ada? Paut? Enggak. Udah hebat nih, udah berani berorganisasi di masyarakat. Oke, buat dari Irfan nih, udah di mana aja nih Irfan? Kalau saya ya. Kalau saya mungkin dari SD sudah mengikuti pramuka sejak kelas 4 SD. Oh, iya, buat SD. Iya, kelas 4 SD. Ya, masih kecil, masih siaga waktu itu. Siaga. Lanjut ke SMP, ikuti masih lanjut pramukanya, melanjutkan untuk mendapatkan gelar penggalang Garuda atau pramuka Garuda juga, dan juga mengikuti organisasi OSIS dari kelas 7. Alhamdulillah pernah menjadi ketua OSIS juga waktu kelas 7, lanjut ke kelas 8 menjadi bendahara OSIS, dan sekarang masih menjabat sebagai anggota OSIS juga sebagai ketua bidang acara di SMA Negeri 1 Bungaraya. Oke, kalau di masyarakat ada? Kalau masyarakat ya mengikuti organisasi pemuda mungkin. Pemuda. Iya. Oke, cukup Pak? Lanjut. Cukup. Lanjut. Buat Amanda? Buat Amanda di SMP pernah menjadi sekretaris OSIS. Kemudian di SMP juga menjabat sebagai ketua marching band atau pemegang mayoret. Oh, mayoret. Oke. Pemimpin. Kemudian saya juga pramuka Garuda di SMP. Pramuka Garuda, luar biasa sekali ya. Luar biasa kan pengalaman semuanya. Om Dokling udah pramuka Garuda belum? Belum ya, kita belum ada ya pramuka Garuda. Iya, kita masih ya. Semuanya kita kalau kemah nggak pernah tinggal ya. Kalau kemah nggak pernah tinggal lah. Oke, yang terakhir nih, Nur Ilma udah pernah kemana aja organisasinya? Mungkin kalau dari SD itu Dokcil ya Pak ya? Ada. Dokter Cili. Oh ya, Dokter Cili. Iya. Lupa. SMP kan PMR. Iya, PMR, ya betul banget. Terus pramuka juga. Lanjut ke SMP menjabat jadi wakil ketua OSIS 2 tahun kelas 8 kelas 9. Terus juga menjabat sebagai pramuka Garuda. Lanjut di sini ya, saya di sini mau mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Oke. Ini pengalaman organisasinya keren-keren banget nih buat kawan-kawan yang lagi nonton di rumah ataupun ya sedang nonton kita. Pokoknya ikutin organisasi apapun itu. Yang penting positif kegiatannya ikutin biar nambah ilmu, nambah wawasan. Ya, apalagi sesuatu yang baik itu coba aja. Iya, coba aja. Tapi kalau yang jahat tidak. Jangan dicoba. Diri kita tuh di mana? Ya, jati diri. Iya, jati Ya. dirinya sebenarnya jadi dirinya Kak. Oke, tadi setelah kita tanya sudah perkenalan sudah ya. Sudah. Motivasi sudah. Ini yang paling ditunggu-tunggu buat penonton nih. Ini bintangnya pertanyaan. Bintangnya pertanyaan. Kayaknya sudah tahu mereka ya. Iya. Biar menarik hati-hati kawan-kawan buat milih dia kan. Iya. Nah, jadi pertanyaannya apa sih visi misi kalian? Visi misinya. Visi misi kalian menjadi ketua OSIS setelah jika nanti menjadi ketua OSIS ya. Tentunya itu visi misi yang akan membuat sekolah kita lebih baik. Oke, silakan mungkin dari siapa nih? Dari Amanda. Dari Amanda dulu, boleh Amanda, silakan. Untuk visi saya menjadikan OSIS sebagai organisasi yang cermat, kemudian cekatan, empati, responsif, mandiri, amanah, dan terampil. Kemudian untuk misi saya menumbuhkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mengadakan suatu kegiatan yang melibatkan seluruh siswa dan meningkatkan perilaku peduli dan sopan santun di kalangan siswa. Menjalankan suatu kegiatan ekstra yang melibatkan skill dan keilmuan siswa. Gitu. Oke, cukup Amanda. Ya, tadi apa tadi ya Kak Amanda bilangnya? Tadi Amanda bilang untuk skill ya, skill kita sama-sama ikutin kegiatan gitu ya. Oke. Selanjutnya
Kita ke Ivan. Visi saya yaitu membangun lingkungan sekolah yang sehat dengan cara membuka wadah untuk menampung aspirasi dan bakat dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Bungaraya, serta mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga siswa menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Selanjutnya misi saya yang pertama yaitu mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa dalam segala aspek. Yang kedua yaitu menjadikan media sosial dan media cyber sebagai alat distribusi informasi. Yang ketiga yaitu membentuk komisi penerima aspirasi atau KPA untuk menampung segala ide dari siswa. Jadi siswa dapat berkontribusi untuk menyumbangkan peluang idenya kepada OSIS. Jadi mereka dapat ikut serta dalam membentuk program kerja. Dan yang keempat yaitu membangun komunitas sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Bungaraya dan melahirkan berbagai macam prestasi untuk membanggakan orang tua, guru, dan sekolah tentunya. Dan yang kelima yaitu mengembangkan setiap ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Bungaraya dengan memberikan akses pelatihan yang cukup dan bekerja sama dengan Dewan Guru untuk mewujudkannya. Oke, keren sekali ya visi misi dari Ivan. Intinya mengembangkan bakat ya, Pak? Ya, potensi yang dimilikinya. Potensi diri kita. Ya. Siswa itu kan memiliki potensi berbagai macam, Bun. Ya, betul. Berbagai macam potensi. Oke, cukup Ivan? Cukup. Oke, selanjutnya boleh ke Nur Ilma. Ya, silakan Nur Ilma. Untuk visi saya akan meningkatkan kualitas sekolah yang diiringi dengan siswa-siswi yang bermoral dan berpendidikan dan tentunya dilandasi oleh iman dan takwa. Untuk misi saya akan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, akan mengadakan lomba yang bertemakan pendidikan yang akan mengasah jiwa disiplin dan rasa bertanggung jawab dari siswa-siswi masing-masing. Selanjutnya akan meningkatkan rasa solidaritas antar pelajar, antar kakak kelas dengan adik kelas, antar guru dengan siswa maupun antar sekolah. Oke, solidaritas keren ya. Pokoknya keren-keren kayak misi-misi. Keren dong. Namanya juga sudah siswa terpilih gitu ya dari. Tinggal bagaimana strateginya untuk menarik pemilih. Iya, betul. Oke, selanjutnya ke siapa nih? Celia. Visi saya adalah menjadikan OSIS SMA N1 Bungaraya sebagai suatu media pembelajar yang mencerdaskan siswa dan menciptakan suatu sistem demokrasi yang terbuka di lingkungan sekolah. Misi saya adalah mengadakan pelatihan-pelatihan yang mendukung peningkatan pengetahuan dan skill dari masing-masing siswa, meningkatkan minat baca di kalangan siswa dengan mengadakan kegiatan literasi, mengajak para siswa untuk mengapresiasikan diri melalui karya seni seperti seni musik dan seni rupa. Oke. Udah cukup? Oh ini keren juga ya kan? Keren, semuanya keren. Mantap nih, dia punya misi ke depannya buat bangun sekolah kita juga lebih baik. Oke, yang terakhir mungkin dari Parias. Oke. Apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS, visi saya adalah menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Bungaraya sebagai organisasi yang menjadi teladan para siswa serta menjadi wadah kreativitas siswa. Misi saya yang pertama yaitu memeriahkan hari-hari besar agama dan hari-hari besar nasional dengan mengadakan perlombaan atau festival. Yang kedua, mengaktifkan kembali ekstrakurikuler yang sempat terhenti. Yang ketiga, mengadakan turnamen olahraga antar sekolah. Yang keempat, mengadakan pagelaran seni dan bazar kuliner setidaknya satu kali setahun. Keren ya, keren semuanya keren. Semuanya keren ya, tinggal bagaimana. Sampai bingung saya gimana ini. Pasti apalagi pemirsa di rumah ya. Di rumah nih pokoknya keren-keren banget. Semuanya keren. Guru-guru pasti juga bingung nih milih yang mana ya. Tentu, tapi mereka pasti punya strategi pemenangannya masing-masing dong untuk menarik. Gimana sih orang mau milih kita? Oke nih Kak Ar, tadi udah disampaikan visi misinya, terus ya keinginan kedepannya kalau terpilih. Mungkin kawan-kawan di rumah juga yang nonton mungkin sudah mendengarkan tadi penyampaian visi misi daripada adik-adik kita untuk menyampaikan visi misinya kalau terpilih diberi amanah jadi ketua OSIS. Diberikan amanah lebih dari sekolah. Diberi amanah lebih. Oke, mungkin kita tanyakan juga nih pernah ataupun bakat dalam dirinya apa, terus pernah punya prestasi apa nih coba? Kan pasti punya prestasi. Orang-orang yang Pramuka Garuda kan tadi ada nih. Iya. Namanya juga kita mengayomi banyak orang, ya kita pasti punya bakat apa gitu kan. Apalagi tadi visi misinya mengembangkan bakat potensi gitu ya. Nah, untuk ketuanya sendiri gitu, apa sih bakat kalian?
Kita mulai dari Mana nih? Tadi Barias belum nggak ya pertama tadi? Iya. Barias dulu nih. Kalau potensi bakat sih waktu SD. Waktu SD tuh saya pernah ikut lomba paduan suara ya, dan alhamdulillah saya dapat juara 1. Itu antar sekolah. Antar sekolah. Iya, kemudian saya juga suka menari, menari tradisional ataupun modern seperti kayak dance gitu. Saya suka. Kalau mau tes boleh nggak? Boleh-boleh aja. Ya, kalau mau tes boleh nggak? Iya, boleh. Penonton di rumah mau tahu, iya nggak sih yang diomongin? Jadi biar nggak nanti mereka Allah ngomong doang tuh, gitu ya kan? Saya masuk enak banget ngomong Allah ngomong doang, bisa ini itu tapi enggak katanya gitu kan? Ya coba dong. Coba sedikit dong. Sekarang menghibur Nggak, gitu. tapi Bu, pakaian saya tidak mendukung. mungkin boleh lain waktu ya. Lain waktu. Oke. Pakaiannya tidak mendukung. Oke, selanjutnya dari siapa nih? Dari Siapa lagi? Nurin Lumah. Untuk skill dan bakat ya mungkin gini. Waktu SD saya sering ikut lomba kayak ya undang-undang gitu Pak. Baca undang-undang ya. Alhamdulillah sampai siap. Oke, saya kabupaten ya. Ya. Terus desain poster di MTS. Alhamdulillah sampai siap juga. Oke. Poster. Terus ya apa? Itu puisi. Ya, Puisinya nih baca atau apa? baca. Atau cipta juga? Cipta baca. Tapi nggak sampai siap, cuma antar sekolah doang. Siap ya. Oke, tapi antar sekolah menang. Juara 3. Juara 3. Keren. Bakat dan ini Terus kayak bakat. bisa ditesin puisinya gimana? Coba puisi sedikit boleh nggak nih, mana tahu? Kalau mau nonton, mau denger. Atau Teksnya lupa jadi bisa. Ya kalau saya ya. Oke. Nanti ditagih aja teman-teman. Ditagih aja, Nanti ada teman-teman. jumpa tagih. Si Pares bisa dance, Nurima bisa puisi. Tagih aja nanti ya. Lanjut Om Dodo. Oke, selanjutnya dari Irfan. Saya mungkin kalau dari SD saya pernah mengikuti lomba kompang. Kompak. Ya, alhamdulillah juara 1 tingkat Kabupaten Siak. Waktu itu mewakili SD 01 Banastari. Lanjut juga mengikuti lomba pembacaan undang-undang saat Hardiknas waktu saya kelas 5 SD. Alhamdulillah juara 1 juga tingkat Kecamatan Bungaraya. Dan saya setiap mengikuti kemah juga alhamdulillah juara. Alhamdulillah. Dan juga saya suka membaca puisi juga. Puisi. Iya. Jangan-jangan saat ini mereka lebih ini kayaknya. Pokoknya bakatnya keren-keren. Keren-keren Iya. semuanya. Semuanya punya bakat. Punya bakat masing-masing dan prestasinya sih. Tentu. Oke, mungkin dari Amanda. Kalau untuk saya membuat poster, kemudian komik, Buat komik. ya. Hobi melukis juga berarti ya? Iya. Oh, ini buat kawan-kawan. Kalau Amanda dia pandai melukis nih. Kemudian puisi dan juga tari kreasi. Tari kreasi, boleh lah ya kapan-kapan ya. Kalau ada event ya kan. Ibu Novarianti sebagai pembina OSIS ini berbakat semua. Bisa nanti kalau ada acara mereka bisa ada yang nari kreasi, ada yang dance, ada yang puisi, udah buat tenang aman gitu ya. Bisa acara. Mungkin selanjutnya Celia. Kalau saya mungkin di baris berbaris ya, kayak seperti paskibraka, pramuka. Terus saya juga ada hobi di nari, tari kreasi kayak dance TikTok gitu. Iya. Kekinian. Boleh akun TikToknya apa? Bisa. Boleh nanti ya. Promosi Nanti ya. tanya aja Celia ke TikToknya apa gitu ya. Atau mau collab boleh juga ya. Iya. Oke. Keren Pokoknya semua ya. Bakatnya masing-masing dan prestasinya masing-masing. Masya Allah ya. Digadang sampai Gading apa? kabupaten. Gading bakatnya. Saya semuanya berbakat. Oh iya, kita semua berbakat. Berbakat. Saya seni berbakat, menari. Gimana? Saya berbakat Iya, juga. menari. Tapi sekarang udah malu. Sudah nggak kita Sudah lagi udah zamannya. temenin mereka. Kalau sekarang gitu ini ya. saya berbakatnya kita speaking kita seperti. Oke, betul. Ini kita juga berbakat nih, Iya, jadi kita host berbakat ya. juga kan, Iya. nge-host gini nih. Oke, mungkin Kak Ara ada yang ditanyakan lagi Oke, tadi pertanyaan selanjutnya banyak ya pertanyaannya. Iya, ini juga diuji. Gini, kalau misalnya teman kalian yang atau guru nih ya, ini perwakilan dari guru atau dari teman-teman kalian, kalau disuruh milih belajar atau organisasi sih, ya namanya juga kita organisasi pasti semuanya tersita. Waktu belajar. Jadi kalau ada pertanyaan belajar atau organisasi?
Siapa dulu yang jawab? Karena ini penting banget nih. Iya, penting. pertanyaannya. Jangan sampai kalian ikut organisasi, belajarnya malah jadi jelek, nilainya turun gitu. Itu nggak boleh gitu. Kan harus seimbang antara belajar dan organisasi. Jadi bagaimana belajar dan organisasi? Oke, silakan dari Ipan. Dari Ipan lagi. Kayaknya udah bersemangat banget nih. Kalau saya lebih utamakan belajar terlebih dahulu. Setelah belajar baru saya bisa mengikuti organisasi mungkin, atau bisa meminta izin kepada guru pengajarnya untuk mengikuti organisasi begitu. Jadi lebih utamakan belajar dulu ya kawan-kawan. Iya. Utamakan belajar kan Iya. tujuan utama kita adalah belajar. Belajar ya. Tapi kadang ini kan kita dituntut juga kadang ini kan sebagai ketua kan tentunya kan yang diandalkan. Ya gimana kan? Kalau nanti belajar aja organisasinya gimana nih? Iya. Nakodanya. Coba kita tanya yang lain dulu. Ya. Itu nanti. Iya, itu nanti. Atau dari teman-teman yang lain yang lainnya. Teman yang lain nanti. Oke, untuk kawan-kawan yang lagi nonton live, kalau mau bertanya silakan langsung DM atau komen. Nanti kita akan tanyakan langsung nih sama calon ketua OSIS kita. Oke, buat kawan-kawan yang lagi nonton, silakan kalau yang mau bertanya dipersilakan. Dan juga jangan lupa nih, tetap nonton kita terus live, kita bakal ada hadiah menarik IKQ kita. Oke, mungkin selanjutnya silakan dijawab kepada Pak Rias. Kalau saya sih lebih utama belajar karena seperti yang tadi Kak Ar bilang, tujuan utama kita sekolah itu tentunya kan belajar. Kalau masalah karena kita bakal jadi ketua OSIS, itu kan tergantung dari diri kita sendiri bisa memanage waktu seperti apa gitu. Cukup ya? Cukup. Oke. Selanjutnya dari Amanda. Untuk saya sendiri lebih utamakan belajar. Karena kalau organisasi ini kan bisa diluangkan waktu setelah belajar, atau misal kalau di sekolah mengikuti organisasi OSIS, kalau ada kumpul kita bisa meminta izin kepada guru yang mengajar di dalam kelas. Dari rumah gimana, mau belajar atau organisasi? Ya, kalau di sini saya posisinya masih sebagai pelajar, maka saya akan mematikan belajar. Ya, belajar dulu, tapi tidak lupa untuk bisa meminta izin kepada guru pembimbing yang organisasi itu untuk saya mengikuti belajar dulu. Nanti setelah belajar baru saya akan ke organisasi itu. Tapi tidak lupa di organisasi itu kayak pastinya saya juga memiliki wakil. Ya, nanti yang wakil itu yang akan menghandle acara organisasi. Oke, terakhir. Kalau saya sih sama seperti yang rekan lainnya ya, mementingkan belajar terlebih dahulu. Tetapi organisasi ini juga penting. Nah, sehingga saya berusaha untuk memanajemen waktu saya, membagi waktu antara belajar dan berorganisasi. Iya. Nah, intinya belajar dulu. Pokoknya intinya di sini kita belajar manajemen waktunya lah. Ini kan kita dapat tambahan ilmunya. Kalau kita orang organisasi tuh dapat tambahan ilmunya tuh manajemen organisasi. Gimana sih bagi waktu kita saat belajar, saat berorganisasi. Dan itu nanti bakal bergunanya setelah tamat sekolah nanti itu berasanya. Gimana sih bagi waktu kita di rumah, terus kerja. Pokoknya kalau udah kerja nanti bakal berasa deh. Gimana ilmu ini bakal bermanfaat. Mungkin kalau sekolah belum ngerasain banget nih Kak Ar. Tapi setelah lulus bakal berasa ilmu manajemen waktu ini. Karena pembelajaran manajemen waktu, public speaking itu tidak semua kita dapat dalam kelas, dan belajar itu tidak hanya dalam kelas. Ada juga di luar kelas. Nah, itulah contohnya organisasi. Kalau seberapa penting ya penting gitu kan. Itu karena kita belajar di organisasi tidak pernah kita dapat di dalam kelas. Ilmunya kita ambil terus nih. Oke Kak. Semuanya diambil ilmunya. Mungkin ada yang mau bertanya dari kawan-kawan kita penonton, atau dari Kak Ar ada pertanyaan lagi nih? Gini, ini pertanyaan terakhir kok, tenang aja. Ini pertanyaan terakhir dari Kak Ar. Iya, aduh banyak kali nih Kak Ar sama Om Dopling nanyanya ya, kepo banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa, biar menarik para pemilih kan. Iya, betul. Biar mereka yakin siapa yang akan dipilih sama mereka ya. Tidak asal coblos. Iya. Oke. Pertanyaan terakhirnya. Bagaimana sih strategi kalian berkampanye, mengambil suara gitu ya? Bagaimana cara kalian setelah ini nanti? Ini kan udah agenda kita ya. Ini agenda kita. Setelah ini bagaimana strategi kalian untuk memenangkan dan meyakinkan pemilih ini, gimana strateginya nih? Ini karena ini penting juga nih kan Kak Ar tadi kan
gimana sih biar kawan-kawan tuh milih kita? Ini kan ajangnya demokrasi dan pembelajaran juga nih buat adik-adik semuanya pasti, kan. Pasti setelah ini kalian kan nggak akan diam aja ya, nggak akan diam aja. Pasti kalian punya cara bagaimana menarik mendapatkan hati mereka. Biar milih kita nanti di pilih saat pencoblosan. Coblos muka saya. Muka saya coblos. Gimana? Ini penting sekali nih untuk menarik hati kawan-kawan biar milih nih. Oke, boleh dijawab dari siapa? Silakan dari siapa nih? Nur Ilma, balik kita lagi. Nur Ilma dari yang awal lagi. Gimana Nur Ilma nih biar kawan-kawan milih kamu? Kampanyenya gimana? Yang pertama kami yakinkan teman-teman semua bahwa mereka itu memilih saya itu benar. Singkat padat jelas ya. Iya. Cukup. Oke. Selanjutnya mungkin dari Celia. Kalau saya memberitahu, membujuk mereka lewat TikTok. Menyampaikan visi misi saya dengan secara yang baik, cepat, jelas. Lagi ngambek jadi dibujuk. Iya, dibujuk kawan-kawan. Boleh. Biar banyak gitu. Ya, biar banyak yang Kan banyak yang kenal. Oh iya, benar-benar. Apalagi saya baru kelas 10 ya, mereka kakak-kakaknya kan belum kenal. Oke, lanjut. Oke, dari Amanda. Untuk saya sendiri, mungkin untuk mengajak teman-teman memilih saya, untuk melihat visi misi saya yang saya sampaikan besok pada saat berdebat ya, mengajak teman-teman untuk memilih saya. Dari Paria, udah cukup? Udah. Oh, dari Paria, boleh. Kalau dari saya akan mencoba berbicara kepada mereka, berinteraksi. Berinteraksi. Saya akan meyakinkan mereka bahwa saya pantas menjadi ketua OSIS. Seperti itu. Meyakinkan lah pokoknya ya. Oke. Ada lagi? Cukup? Mungkin dari ini yang terakhir Irfan. Kalau saya mungkin kalian cukup melihat visi dan misi saya. Kalian jangan memilih karena itu kawan. Jadi kalian memilih bagaimana cara program kerjanya, bagaimana kerjanya. Kalau saya nggak perlu banyak-banyak ya. Jadi mungkin cukup lihat cara saya kerja saja gitu. Cara bekerjanya gitu. Cara kerjanya. Iya. Dia kerja nyata. Kerja nyata. Jangan banyak bohong ya. Kerja nyata. Iya, akhirnya kerja nyata katanya. Oke nih, ada pertanyaan ini dari kawan kita penonton dari siapa nih? Fei Martabak. Iya, FY Martabak. Nih, mungkin dari kawan kita bertanya nih buat semuanya nih, pertanyaannya buat semuanya nih. Kaum milenial seperti ini. Milenial nih mungkin dari FYMRTBK underscore. Nah, itulah namanya. Susah ya? Susah sekali. Pertanyaannya nih buat semuanya nih, dengerin ya, dari kawan kita yang lagi nonton yang masih setia. Pokoknya jangan kemana-mana, nanti bakal ada kuis menarik. Nih ada juga pertanyaan, bagaimana cara Anda membawa nama SMA 1 Bunga Raya menjadi sekolah favorit di Kabupaten Siak? Wah. Di Kabupaten Siak ataupun di provinsi lah dikatakan luasnya. Bagaimana caranya membawa nama SMA 1 Bunga Raya menjadi sekolah favorit? Oke, silakan dijawab dari. Udah dimengerti pertanyaannya? Dimengerti? Oke, dari Irfan. Udah kan jawabannya? Kira butuh. Oke, debat ya. Tadi pertanyaan dengerin nih jawabannya dari para kandidat calon ketua OSIS kita nih. Boleh dari Irfan dulu. Kalau dari saya ya, untuk memperkenalkan sekolah kita go internasional mungkin atau go luar provinsi ya. Iya. Itu sebenarnya sekarang kan udah zamannya teknologi ya. Jadi kita memperkenalkannya cukup mudah sebenarnya. Dari Instagram kita sudah bisa memperkenalkannya, Facebook atau dari Twitter atau dari YouTube. YouTube itu pasti, karena mungkin kalau kita membuat suatu event acara kita masukkan YouTube itu kan pasti banyak orang yang melihat, maupun itu dari
provinsi itu sendiri atau luar provinsi gitu kan. Dan juga mungkin dari website sekolah, jadi kita bisa memperkenalkan kegiatan kita, acara-acara kita, event-event yang kita buat di website sekolah tersebut gitu. Jadi orang luar bisa melihat sekolah kita tanpa harus datang ke sekolah, tapi hanya melihat dari layar handphone mereka saja. Begitu. IT semua Iya, IT, serba IT sekarang. Serba IT. Oke, cukup. Oke, mungkin selanjutnya dari Amanda. Kalau untuk Amanda sendiri sama kayak Bang Irfan. Karena dipromosiin lewat online. Iya, lewat online seperti Twitter, TikTok, apalagi TikTok kan? Iya. TikTok, FYP, sekolah, ya. Seperti ya. Udah cukup ya. Maria mungkin ada. Kalau dari saya sih, kalau untuk kalau untuk saya sendiri untuk menjadikan SMA sebagai SMA favorit, maksudnya SMA 1 Bungaraya untuk menjadi SMA favorit sekabupaten, itu sih saya lebih ke kayak mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan sekolah-sekolah lain di Kabupaten Siak seperti itu. Tapi tentunya dengan kita sudah memperbaiki kualitas kinerja sekolah kita dulu, terutama OSIS ya, seperti itu kalau dari saya. Buat kegiatan. Oke. Selanjutnya mungkin dari Celia. Kalau saya menyebarluaskan informasi-informasi perlombaan lewat media-media sosial tadi ya, yang bisa diikuti oleh sekolah-sekolah lain. Dengan cara itu kan sekolah kita banyak dikenal oleh sekolah-sekolah lain gitu kan, jadi lebih maju. Ya, berarti SMA 1 Bungaraya punya akun TikTok sendiri. Nanti kita buat. Kita buat ya. Akun medsos kayaknya nanti kita rame. Iya, Update. Oke, coba mungkin kita tanya lagi nih ke Ar, masih ada siapa lagi? Sedang kan bener ilmu apa gimana coba? Ya kalau untuk saya sendiri mungkin sama kayak teman-teman yang lain. Iya. Yang pertama media sosial, karena itu sudah trending banget di zaman sekarang. Terus yang terakhir itu mengikuti perlombaan yang menyangkut dengan sekolah-sekolah lain. Ya, dan tentunya harus menang. Menang. Sekolah kita harus menang. Optimis. Harus menang dulu. Karena kalau misalnya menang, pasti nanti ikut ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Oke. Betul. Mantap juga nih. Harus menang. Harus menang. Dan atlet kita nantinya ke depannya. Betul. Oke, Ar, ada pertanyaan lagi mungkin? Ini ada pertanyaan kedua. Dari siapa Kak Ar? Dari mantan ketua OSIS. Oh, dari mantan ketua OSIS. Siapa kita sapa dulu? Kayaknya tahu nih, ada yang tahu nggak? Asep ya. Oh iya, benar. Kita sapa dulu Kak Asepnya. Iya, Kak Asep. Semoga sehat selalu. Udah famous ya di SMA, udah terkenal. Ya, ini pertanyaan dari Kak Asep 19 Rudiana. Pertanyaannya, jika tidak terpilih nanti, apa yang akan kalian lakukan? Apakah memilih untuk menjadi pengurus biasa atau menjadi oposisi? Atau ada jawaban lain juga boleh? Sudah dimengerti pertanyaan? Ulang lagi coba Kak. Oposisi tak apa? Ayo. Jika tidak terpilih nanti, apa yang akan kalian lakukan? Apakah memilih untuk menjadi pengurus biasa atau menjadi oposisi? Atau ada jawaban lain? Kayak bingung nih, oposisi apa? Oposisi itu mau kita sebutin atau? Silakan, Anda Chris. Mau jadi lawan. Penentang. Ya, penentang. Gangsternya ya. Jadi semua kegiatan harus dia menentang. Kita yang jelas ya. Coba kita langsung saja tanya sama Celia nih. Udah dimengerti belum Celia pertanyaannya? Dari Kak Asep sudah? Oke, boleh dijawab. Kalau tidak terpilih mungkin saya akan terima dengan lapang dada. Saya akan lebih memilih untuk menjadi pengurus OSIS biasa. Saya tidak ada rasa marah, rasa kecewa, rasa dengki atau apapun, saya terima dengan selapang dada hati saya. Ikhlas ya, ikhlas. Coba ikhlas. Oke. Ada dari Nur Ilma. Kalau saya tidak terpilih, yang pertama ya udah nggak apa-apa. Iya, ya udah nggak apa-apa. Masa kita mau marah-marah ya? Habis itu ya menyalurkan sebagai anggota biasa. Kemudian ya tahun depan mencoba untuk mencalonkan lagi. Iya, masih ada kesempatan coba lagi. Iya, Oke, nih dari Nur Ilma tadi. Selanjutnya mungkin dari Amanda Devina. Kalau untuk Amanda sendiri mungkin akan menerima dengan lapang dada, kemudian akan menjadi anggota biasa dan bisa dicoba di tahun yang akan datang kalau ada kesempatan. Oke. Udah cukup? Ada lagi? Cukup. Oke, dari Parias.
Kalau misalnya nggak kepilih ya otomatis kan jabatan wakil ketua OSIS pasti ada. Oh iya. Ya, itu bisa tuh. udah ini ya, jadi udah daftar jabatan wakil. Iya. Oke, cukup itu aja atau yang lainnya ada lagi? Ini terakhir dari Irfan. Nah, kalau dari saya terima dengan ikhlas dan juga mungkin melanjutkan tugas saya sebagai anggota yang dulu ya. Mungkin masih banyak yang belum saya selesaikan begitu. Program kerja ya. Iya, program kerjanya gitu. Oke, tadi Semuanya menerima dengan ikhlas. Ikhlas. Dengan ikhlas. Insya Allah ya. Tapi jangan di sini ikhlas nanti di luar. Promet ya. Karena ini Kak, kita kalau jadi seorang kandidat ini ada nasihat nih. Pokoknya kalau kita jadi seorang kandidat itu kita harus siap kalah sebenarnya. Iya. Kalahnya apa coba? Kalah kalau kita kalahnya siap menerima kekalahan harus siap. Iya. Terus kalau menang harus juga kita ngalah dengan ego kita. Iya. Karena lihat kawan-kawan kita juga. Jangan ego, kita harus bisa mengalahkan ego kita. Karena kita kan organisasi nih, nggak mesti keinginan kita juga yang harus diturutin kan. Benar. Oke, terima kasih buat penonton setia kita yang masih menonton dan masih stay nih. Oke, kita masih pantengin kita terus nih. Pokoknya sampai akhir nanti bakalan ada kuis menarik dari kita nih Kak. Kita ada iko-iko ya. Kita ada iko-iko di akhir acara nanti Kak. Iya, tapi Om Dogni sebelum kita akhiri nih kegiatan kita atau kita masuk ke iko-ikoyan ya. Iya. Ada pesan-pesan buat Ananda semuanya, Ananda yang di rumah ataupun rekan-rekan yang bakalan menjadi ketua OSIS nantinya. Ibu cuma mau bilang ya. Jangan lihat seberapa banyak yang sekolah berikan untuk kalian, tapi lihatlah seberapa banyak yang kalian berikan untuk sekolah. Karena kalian yang akan melakukan perubahan ke depannya untuk sekolah lebih baik gitu ya. Oke, iya. Karena sebaik-baiknya orang tuh orang yang bermanfaat buat orang lain. Ya, nanti sudah setinggi apapun posisi kalian, baik masih di sekolah atau nanti di luar sekolah, nanti kalian sudah menjadi pejabat, jangan pernah angkuh, tetaplah rendah hati ya. Iya, jangan pernah angkuh, nanti mentang-mentang udah jadi ketua DPR gitu ya. Amin. Nanti apa sih gitu? Siapa? Anda siapa gitu? Siapa? Aku loh teman kamu kemarin gitu. Iya. Nggak kenal lagi gitu ya. Oke Kak Ar, ini kayaknya ada sponsor kita yang manis-manis nih Kak Ar. Kayaknya kesukaan Kak Ar banget nih. Kesukaan aku. Ini ada donat nih Kak Ar. Iya, manis sekali. Itu donat juga. Itu donat juga sama Donat Kak juga. Ar. Oke, ini donatnya. Donatnya dari mana Kak Ar? Ini dari Dapur Yumi ya donatnya. Kalau yang itu dari Dapur Hilya, bisa di @rina_srimulyani_16. Yuk kayaknya kita. Pokoknya yang mau pesen langsung aja deh kontak di akun IG-nya ada di bawah ini nih. Yes. Langsung aja kontak di akun Ya, IG-nya. Adminnya langsung. Pokoknya harganya terjangkau banget dan rasanya tuh Oke. Kayaknya boleh kita coba. Iya, boleh. Kak Ar, silakan mau dicoba. Oke, silakan rekan-rekan di silakan dicoba. Yang ibaratkan kepala rumah tangga itu masih satu. Silakan dibagi susunya gitu. Kak Ar, yang mana coba Kak Ar? Ini ada beberapa varian rasa buat kawan-kawan. Pokoknya ada coklat, keju, terus ada green tea, ada red velvet juga. Tentunya banyak banget varian rasanya. Bisa juga dikasih tulisan buat orang spesial bisa juga. Kalau yang di Dapur Hilya tuh ada apa sih tuh? Sama aja sih. Ada donat ini, ada paha. Donat paha. Aduh bahasa kerennya donat paha ya. Yuk, kayaknya bisa kita coba nih. Lembut. Lembut banget. Enak ya? Enak. Oke teman-teman semuanya, ini bisa kalian order di Kolen Donat yang Kak Ar makan ini, bisa order di @dapur Yami, atau yang dimakan sama rekan-rekan yang lain itu donat pahanya bisa di Dapur Hilya itu di @rina_srimulyani_16. Make your bad mood to good mood. Yummy. Oke, buat kawan-kawan yang lagi masih stay tune, tetap tunggu nih. Setelah ini kita bakal ada kuis EKKN kita nih. Pertanyaannya apa? Pokoknya jangan kemana-mana nih. Tetap kita
tetap ada di acara kita Di dari acara awal. kita nih. Oke, buat ikan kita Kak Ar, ada pertanyaan mungkin dari Kak Ar. Boleh, kita sambil makan aja ya. Kita sambil makan, enjoy. Teman-teman yang di rumah sambil nengokin kayak makan aja ya. Silakan ambil donatnya atau ambil makanannya di kulkas, boleh. Oke, pertanyaan iko-ikoan kita siang hari ini tuh pada saat ini kita sedang melakukan pemilihan ketua OSIS periode berapa ya? Tadi ada tuh di pembukaan Kak udah nyebutin sama Om Doki udah nyebutin kita sedang berada di kampanye OSIS 61 Bungaraya periode bla gitu ya. Silahkan dijawab DM di IG kita, jangan lupa subscribe channel YouTube SMA Negeri 1 Bungaraya, follow IG @bincangluang_ dan follow IG @semansa_n1 Bungaraya. Oke, tadi ada saran dan ketentuannya buat kegiatan kita. Pokoknya langsung di DM-nya di mana Kak Ar? Nggak kan di IG? DM di IG-nya SMA 1 Bungaraya. Oke, mungkin kegiatan sore hari ini mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih juga nih buat para kandidat Sama-sama, Pak. sekalian. Sama-sama. Semoga kedepannya makin sukses, Amin. makin berjaya. Amin. Pasti ada yang terpilih di antara berlima ini nantinya. Siapapun yang terpilih nanti ya tetap jalankan tanggung jawabmu, dan yang tidak terpilih jangan jadi musuh ya. Tetap berkarya di SMA 1 Bungaraya ataupun untuk kawan-kawan semuanya, tetap berkarya dimanapun Anda berada. Oke, baik, sampai berjumpa di lain episode. Sukseskan pemilihan ketua OSIS. Jangan golput. Jangan lupa pilih saya. 3, 2, 1. Saya. 5